Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah i'tikaf rahimakumullah. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di malam mulia, malam ganjil, malam 29 di bulan Ramadan bisa ada ijtima' di tempat ini, bisa mendirikan majelis ilmi, bisa menautkan hati, emosi dan spirit kita sekalian untuk benar-benar ngabret ya atau finalisasi kebaikan di akhir Ramadan ini. Di saat orang lain masih terlelap dalam tidurnya, kita dihadirkan, dibangunkan oleh Allah dengan jiwa dan fisik kita di Masjid Darul Barakah. Apa artinya dar? Dar itu apa artinya dar? Dar itu kampung ya. Dar itu artinya negeri. Dar artinya tempat tinggal. Ya, ad-dar. Rumah, tempat tinggal disebutnya ad-dar. Negeri, village itu juga disebutnya ad-dar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita al-barakah akan menjadi rumah kita, al-barakah menjadi persinggahan final kita dari sekarang sampai kita menghadap Allah, bahkan keturunan kita sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mau berpisah. Kalau secara hitungan sekarang 29, besok tanggal 30, berarti hari Kamis kita sudah 1 Syawal. Mengapa Ramadan harus berpisah? Karena Ramadan itu adalah dhaif alias tamu. Tamu yang bersinggah ke rumah kita, tamu yang menetap untuk sementara di tempat tinggal kita, dan setelah itu dia akan pergi meninggalkan kita. Sebagai tamu kita persilahkan, sebagai tamu kita sambut, sebagai tamu kita hormati dengan seagung-agungnya. Karena kalau kita menyia-nyiakan tamu, apa artinya? Budaya Timur sangat mengagungkan ikramul dhuyuf. Tanpa sentuhan-sentuhan agama, kita sangat tahu betul bagaimana memperlakukan tamu. Tamu istimewa, tamu agung yang dengan sepenuh hati kita sambut kedatangan tamu itu. Ya, kecuali ibu-ibu mungkin lagi kedatangan tamu, ya baru itu masalah bagi bapak-bapak. Kenapa operator tertawa? Kalau lagi kedatangan tamu kan itu musibah kan bagi bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak pulang dari safar jauh, tiba-tiba istri lagi menjemur mukenanya, apa bapak bilang? Alhamdulillah, berarti lagi bersih. Nah, ketika tamu Allah itu tiba, ketika tamu Allah itu akan berpindah, maka pertanyaannya, Ramadan yang telah bertamu ke kita ini membawa apa? Dalam bahasa Arab istilahnya Ramadan itu laka atau alaika.
Ramadan itu membawa manfaat, membawa hikmah, membawa hasil-hasil yang konkret, hikmah-hikmah yang besar, au alaika, atau sebaliknya. Maaf kata, ada nggak orang yang kurang srek, kurang nyaman, kurang rileks dengan datangnya Ramadan? Ada nggak orang yang merasa Ramadan ini dalam beberapa hal itu menyiksa? Saya kira pasti ada. Ada orang yang tidak ada, jenuh, capek dengan berpuasa, capek dengan taraweh, capek dengan tadarus, capek dengan itikaf. Kalau orang mempunyai seperti ini, itu namanya apa? Ramadannya alaika, menghasilkan yang negatif, berdampak negatif. Bukan Ramadan laka, Ramadan lakum, datangnya tamu itu lakum, membawa manfaat, membawa hikmah, membawa kebaikan, membawa keberkahan-keberkahan yang tiada terhingga. Gitu. Hati-hati ini. Siapa orang yang dapatkan lakum keberkahan Ramadan? Nanti kita bahas. Siapa yang akan mendapatkan alaikum kejelekan-kejelekan justru dari gara-gara Ramadan tiba? Itu adalah orang-orang yang nanti kita sebutkan di sini bahwa ada 3 misi, ada 3 pesan besar menjelang Ramadan berakhir ini. Rasa batin kita seperti apa sih mau berpisah dengan Ramadan? Gembira atau sedih? Sedih, subhanallah. Kenapa kita bersedih? Belum tentu bertemu dengan tahun yang akan datang. Belum tentu amal kita diterima. Belum tentu kita menjadi ahlus siyam wal qiyam yang sejati. Makanya kita bahas sekarang dalam waktu yang kita miliki, ada 3 pesan besar, ada 3 message besar yang harus kita perhatikan menjelang datangnya wada'an ya Ramadan. Wada'an, selamat berpisah dengan Ramadan. Pesan pertama apa? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Gimana? Bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima, hanya akan mencatat, hanya akan mengkalkulasi segala amaliyah ibadah Ramadan bukan dari siapa-siapa kecuali minal muttaqin. Hanya orang yang taraweh yang dilandasai dengan sifat takwa, orang dengan qiyamul lail dengan takwanya, orang tadarus berbasis takwa, orang tarawih berbasis takwa, saumnya berbasis takwa. Ada orang yang berpuasa tidak dengan landasan takwa, dan tertolak. Orang tadarus tidak berbasis takwa, orang itikaf tidak berbasis takwa, orang bersedekah tidak berbasis takwa. Itu bingkisan itu untuk zakat fitrah ya. Sudah banyak. Alhamdulillah. Gimana estimasi pengumpulannya sesuai target? Sesuai target ya. Orang berlomba ya betul. Bahwa 4 kegiatan besar dalam Ramadan. Pertama siamnya jelas. Kalau berbasis takwa Allah terima. Yang kedua qiyamnya, qiyamul lail, tarawih maupun tahajudnya. Siapa yang diterima adalah kalau dengan landasan takwa. Yang ketiga tilawah Quran adalah hanya diterima kalau dengan landasan takwa. Dan yang terakhir sedekah. Sedekah wajibah namanya zakat, sedekah sunnah namanya ya infak sedekah yang begitu. Itu hanya diterima kalau apa? Berbasis innama yataqabbalallahu, hanya benar-benar Allah menerima minal muttaqin, dari orang yang siam dengan takwanya, orang tilawah Quran dengan takwanya, orang tadarus itikaf dengan segala amaliyah qiyam Ramadan dengan takwa. Itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tanyalah kepada diri kita sekalian ini, kira-kira derajat takwa, derajat keikhlasan kita menjalankan 4 kurikulum besar di dalam Ramadan seperti apa? Ya.
Ketika kita menikmati betul segala amaliyah Ramadan dengan ketakwaan, dengan keikhlasan, Ibnu Taimiyah mengatakan kan ibadah itu tidak sempurna kecuali karena dua hal. Pertama apa? Pasrahnya. Emang bisa cara ibadah di amandemen? Bisa cara ibadah dirubah-rubah? Gak bisa. Duhur 4 rakaat ya dulu 4 rakaat, asar 4 rakaat ya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Itu sudah mabni alias permanen. Ya, pasrah, tidak bisa. Berpuasa selama sebulan lamanya, ya sebulan. Tidak seperti umat-umat terdahulu ya yang menambah puasa sampai 40 hari. Kita hanya sebulan lamanya. Nah, tapi yang kedua kata Ibnu Taimiyah, tidak akan sempurna ibadah kecuali dengan kehadiran apa? Al-mahabbah. Apa mahabbah itu? Rasa cinta. Salat dengan cintanya, saum dengan cintanya, tadarus dengan cinta, iktikaf dengan cinta, qiyamul lail dengan cinta, sedekah bersedekah dengan cinta, mahabbah kepada Allah. Itulah yang membuat kita akan menjadi orang yang benar-benar menikmati betul lazzatul ibadah, kelezatan beribadah. Bayangkan kalau salat kita, ibadah kita, qiyam kita, siam kita dengan tanpa cinta, tanpa mahabbah, apa yang terjadi? Tidak sempurna, tidak paripurna, tidak maksimal, sekedarnya, Masya Allah, rugi sekali. Ya. Tarawih yang bermakna rohah, tarwihah, relax. Aneh sekali kalau tarawih ngebut, tarawih ekspres. Pernah lihat viral di video tarawih 23 rakaat hanya 7 menit. Seperti apa itu? Itu rasa cinta atau rasa apa? Kita tidak mengerti. Kejar target, kejar tayang. Fatihah 1 napas, Pak. Gimana wakofnya itu? Fatihah 1 napas. Belum kayak kalau mujawad, kalau tartil. Ini saya bawa Ustadz Faris Maulana Akbar, dia seorang hafidh, qari, alumni sarjana terbaik UIN 2021 kemarin, alhamdulillah. Saya bawa ini seorang yang mutkin, ya. Kita coba nanti tarawihnya sanggup sampai sahur. Harusnya jam 12 sampai jam 3 ya. Qiyamul lailnya sanggup 3 jam. Tadinya ingin bawa yang spesial, yang seperti di Masjid Imam Syafi'i 5 jam. Gimana Pak Jenderal? Siap 5 jam tarawih? Itu udah siap katanya beliau. Kita coba tahun depan ya. Perlu latihan. Perlu ini siap 5 jam. Yang pemuda enggak, kepemudaannya bermasalah nih kalau enggak kuat 5 jam ini. Ya istirahatlah, mungkin setelah 2,5 jam kita istirahat, baru naik lagi. Kenapa sampai 5 jam qiyamul lail tarawihnya kuat? Karena ada rasa mahabbah, rasa ikhlas dengan basis takwa. Masya Allah. Ini risalah pertama. Artinya kita khawatir sekali. Nanti mungkin di muhasabah Ustaz Faris, kita khawatir sekali sebulan lamanya kita 4 kurikulum besar, dari mulai saumnya, dari mulai qiyamnya, dari mulai tilawahnya, dari mulai sedekahnya tidak dengan landasan takwa, tidak dengan landasan ikhlas, maka saumnya semua amalnya nanti mardud alias ditolak, bukannya saum yang makbul, saum yang diterima. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Hari ini kita menyaksikan betul insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang ikhlas, ada insan-insan yang benar-benar menikmati kelezatan Ramadan dengan berbagai bentuknya. Sudah dengar berita penyerangan radikalis Yahudi dan tentara Zionis kepada orang yang muslimin yang itikaf di Baitul Maqdis. Di Al-Aqsa mereka itikaf, mereka dipukul, ditangkap, disiksa. Maka saya khawatir jamaah ITQ kita sedikit, mungkin gara-gara trauma lihat di tayangan ya, orang itikaf ditangkapin ya, enggak ya? Enggak dengar beritanya. Masya Allah, sedih Pak. Apa ya salahnya orang muslim itikaf? Mereka sedang berdoa, taqarrub, munajat, ditangkap Ini memang bengis sekali dari Zionis Israel ini. Sampai Al-Azhar
mengeluarkan statement keras sekali. Itu Syekhul Azhar jarang keras, Pak. Tapi kalau udah urusan umat Islam yang ternodai, terzalimi, Syekhul Azhar marah betul dengan tindakan barbar tentara Zionis dan radikal fundamentalis Yahudi. Orang lagi itikaf, apa yang takutkan? Masya Allah. Nah, masyarul hadirin jamaah itikaf yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama, bahwa hanya orang-orang tertentu yang Allah pilih untuk jadi sauman makbula adalah apa? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang dengan landasan ikhlas. Insyaallah. Risalah kedua adalah wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Janganlah kalian kembali ke masa lalu, kembali ke masa-masa gelap kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang khasirin. Orang-orang yang apa khasirin? Khasirin, rugi. Apa maksudnya? Ada situasi spiritual yang sangat tinggi sekali di bulan Ramadan. Orang dekat dengan doa, orang dekat dengan Quran, orang dekat dengan masjid, orang dekat dengan semangat berbagi, orang dekat dengan segala kesalehan-kesalehan, taqarrub, munajat, ketaatan dan ibadat yang lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana setelah itu? Apakah masjid kita semakin tetap ramai di luar Ramadan? Apakah tadarus masih ramai di luar Ramadan? Apakah sedekah masih continue di luar Ramadan? Apakah kesalehan, festival ibadah masih bisa kita pertahankan di luar Ramadan? Kalau jawabannya negatif, masjid tadinya ramai kembali sepi. Quran tinggal lembaran-lembaran yang berdebu karena jarang dibuka. Sedekah juga tahunya tahun kali hanya dengan zakat fitrah atau zakat mal. Saum yang penuh dengan nilai-nilai edukasi pembinaan diri, tidak maksiat, disiplin, syukur nikmat, peduli sesama, sehat fisik terlupakan. Veteran Ramadan jangan terjadi dalam kehidupan kita. Veteran, alumni. Kalau alumni artinya mantan ya. Alumni Ramadan, Masya Allah. Veteran Ramadan. Kalau preman bagus kan, preman pensiun ya. Tapi kalau muslim yang taat dalam beribadah ada pensiunnya, apa yang akan terjadi? Dalam bahasa para masyayikh, la takunu ramadaniyin. Jangan orang hanya seperti malaikat, seperti level tingginya, level solehnya, level baiknya, level istimewanya kalau datang Ramadan saja. Orang yang mungkin musim kebaikannya setahun sekali. Ingat masjid ketika tarawih saja. Ya maaf kadang di 3 hari pertama atau seminggu pertama kan alhamdulillah banyak yang datang. Yang jarang-jarang ke masjid pun alhamdulillah ada kan. Nah sekarang mereka kemana tuh wajah-wajah yang masbuker itu? Pada wajah yang inilah la tartadu ala adbarikum. Ketika sudah datang, sudah tiba Syawal, lalu orang kembali ke irtidad, kembali ke jahiliyah, Masya Allah, kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada kezaliman, kembali kepada kemungkaran. Jelas ini. Kalau haji mabrur adalah haji yang membuat dirinya lebih bagus daripada sebelum naik haji. Kesalehannya bertambah dibanding sebelum naik haji. Ketakorubnya, solehan dan sebagainya bertambah. Sama ini juga. Kok ini terbalik? Mana aktivis Ramadan? Mana aktivitas tarawih? Kok sekarang tidak ada? Emangnya sholat berhenti gara-gara puasa Ramadan selesai? Sholat terus berjalan, nggak mungkin. Puasa wajib masih ada kan? Mungkin yang nazar. Atau kita lanjutkan dengan puasa sunnah. Apa setelah Ramadan di bulan Syawal ada puasa sunat apa?
sunat Syawal berapa hari? 6 hari. Lanjutkan. Belum lagi salat saum sunnah Senin, Kamis, dan salat sunat saum sunnah Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Pak saum Asyura, saum Arafah, itu adalah saum yang tidak pernah berhenti walaupun levelnya disebut sunnah. Nah, siapa yang bisa meneruskan saum sunnah padahal Ramadan sudah berlalu, inilah orang yang mendapatkan risalah yang hebat, yang bagus, bahwa inilah ciri orang yang saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih emangnya berhenti gara-gara Ramadan selesai? Ada qiyamul lail, tahajud. Tilawah Quran apakah harus berhenti? Tidak, kita teruskan tadarus. Nah, hanya kata tadarus, kalau lihat filosofi utamanya, tadarus itu dia sekedar tilawah. Tapi apa? Mengungkap isi, mengungkap arti, membedah tafsirnya, dan ini membentukkan piranti-piranti atau pendukung-pendukung, terutama bahasa Arab. Kalau kita mendalami bahasa Al-Quran hanya dengan terjemah, Masya Allah, itu belum tercover, Pak. Belum. Karena Quran adalah inna anzalal Qur'ana Arabiyyan, berbahasa Arab. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian cerdas, berpikir, ada daya kritis, ada daya intelektual. Tadarus, mudarasah. Lalu ketika sedekah wajib namanya zakat sudah kita bayar, apakah berhenti budaya berbagi? Tidak, masih ada sedekah sunnah, infak sedekah yang bersifat sunnah. Jadi ada namanya istimrariyah, ada artinya keberlanjutan. Apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka itu adalah apa? Masih tetap kita nikmati, kita jalani bersama. Janganlah bubar dari Al-Darul Barokah hanya gara-gara Ramadan telah selesai. Insyaallah, bila perlu panitianya jangan dibubarkan ya. Jadi panitia apa tuh? Kalau kalian panitia Ramadan, nanti panitia Syawal ya. Ganti lagi panitia setelah Syawal apa? Setiap bulan ada ansyitoh, ada kegiatan. Gak apa-apa, untuk jaga ritme kita, spirit kita, suasana kita, level ruhiyah kita. Indah sekali kalau kita bisa menjaga ini. Ya, jangan sampai orang sudah ahli tarawih, setelah itu tidak lagi tahajud. Orang sudah siam selama sebulan lamanya, tidak melanjutkan dengan saum sunnah dan lain sebagainya. Nikmatilah jamuan Allah Azza wa Jalla ini dengan Al-Qur'annya, dengan siamnya, dengan qiyamul lailnya, dengan berbagai amal yang Masya Allah. Itu semuanya sebenarnya menjadi apa? Menjadi tarbiyah, pembinaan, menjadi ta'dib, pengembelengan mental kita menuju insan-insan muttaqin yang sejati. Indah sekali Bapak Ibu sekalian kalau kita bisa menjadi orang-orang yang menjaga konsistensi, menjaga keistiqomahan di dalam beramal. La takunu ramadhaniyin, janganlah jadi orang lurus, orang yang ahli ibadah hanya di bulan Ramadan. Jangan musim-musiman lah. Yang namanya ibadah, ketaatan itu emangnya musim Ramadan orang seperti malaikat. Di luar itu kembali ke alam jahiliyah, alam maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Masyarul hadirin, risalah ketiga, pesan ketiga adalah inna ahabal a'mali indallahi ma dawama sahibuhu wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling Allah cintai, yang paling Allah cintai ya di hadapan Allah adalah apa? Segala sesuatu yang dawam dilaksanakan, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Mudawamah, dawamul amal. Kalau kita dawam, kalau kita istiqamah. Innal ladzina qalu tsumma istaqamu, ketika orang sudah bertauhid lalu istiqamah dalam segalanya, dari tauhid melahirkan amal, dari tauhid melahirkan action. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun malaikat ke hadapan mereka
seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian bersedih dan jangan kalian takut. Tanamkan, kuatkan untuk dawamul amal, untuk istiqomah, untuk konsisten. Duduk lama di masjid, i'tikaf di masjid, tadarus di masjid, berdiskusi, sharing dan lain sebagainya. Semuanya adalah kita dari University of Ramadan akan benar-benar menjaga kualitas spiritual, kualitas intelektual, kualitas sosial humaniora kita, agar kita menjadi insan-insan sejati. Yang tiga outcome Ramadan dalam serial ayat saum apa? La'allakum tattaqun, insan bertakwa. La'allakum tashkurun, insan bersyukur. La'allahum yarshudun, insan-insan yang cerdas. Sementara itu Bapak Ibu jamaah sekalian, karena ini suasana politik sudah tidak kondusif, senyap betul ya, mata merah ini siap jihad kayaknya ya. Kalau saya ajak ke Baitul Maqdis siap nih, siap. Biar kondusif, biar interaktif, barangkali kita buka dialog saja tentang saya fokus bagaimana wada'an ya Ramadan, bagaimana kita menyambut pisah sambut atau apa namanya ini? Bukan pisah sambut ya. Ingin kita menyiapkan diri kita berpisah dengan Ramadan, tetapi kita meraih risalah, message yang indah, dan kita bisa meraih risalah itu dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam, silakan. Barangkali lebih interaktif kita komunikasi. Mohon maaf saja saya mendahulukan tausiah karena ya sama-sama tawazun lah. Saya ada juga agenda kesalehan juga teman-teman di tempat lain. Barakallah. Monggo. Langsung saja lah. Ada door prize enggak, Ustaz? Ada. Biar semangat katanya. Pemudanya ada? Pemuda? Mana kalangan pemudanya nih? Sanlot, santri kolot, para sepuh. Silakan. Ada yang mencoba? Artinya menjelang berpisah dengan Ramadan, kita semua harus banyak bertanya, banyak muhasabah kepada diri kita sendiri, adalah sejauh mana kita meraih, mencapai nilai-nilai edukatif, nilai-nilai tarbawi, nilai-nilai pembinaan dan pembelengan dari Ramadan yang agung ini. Tanya sajalah, ada perubahan tidak? Apa yang didapat, apa yang diraih dari Ramadan selama hampir sebulan ini? Tentu kita bersyukur kepada Allah diberi kekuatan, kesehatan bisa sampai di penghujung Ramadan ini. Alhamdulillah jamaah kita aman ya. Ini tarawih kita tidak jadi klaster kan? Alhamdulillah, subhanallah, senang. Mungkin virus itu takut dengan suara tarawih ya, suara spiritual. Insya Allah kita lawan. Ya, Allah kirim. Kita khawatir. Karena kalau kita bisa meraih nilai-nilai terbaik dari saum Ramadan, dari Ramadan yang agung ini, dari aspek tadi ya, tadi aspek kalau kata Syekh Wahbah Zuhaili kan 5 targetan utamanya itu. Dari yang pertama kira-kira semangat hidup, mentalitas hidup menghadapi Syawal, optimis atau pesimis nih melihat situasi begini, tantangan begitu, berita-berita negatif berseliweran di mana-mana. Kira-kira mana rasa akibatin kita? Ada takut, pesimis? Jangan. Kita tetap optimis. Kenapa? Karena hasil dari saum adalah tarbiyah lil iradah. Apapun tantangan, apapun dinamika, mari kita hadapi, insya Allah. Wow, kita kan masih terpinggirkan, kita mungkin masih termarginalkan. Ya itu baru pikiran-pikiran dohir kita. Allah kalau balikkan hati manusia dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan tadarus, dengan kesalahan, insya Allah. Banyak diktator yang tumbang, itu karena the power of doa. Banyak kezaliman-kezaliman yang hancur cukup dengan doa. Karena kalau secara fisik kalah.
Umat jamaah Nabi Musa siapa itu? Berhadapan dengan Fir'aun yang legendaris. Pasukannya paling hebat, kekuatannya paling oke, dihadapkan dengan jamaah Nabi Musa Bani Israil yang lemah-lemah. Bapak ada yang pernah berkunjung ke piramid di Giza, Mesir? Ada yang pernah tawaf di sana? Belum. Berapa itu? Saya beberapa kali ke sana ya, karena saya ya pernah mondok di Mesir selama 6 tahun, itu di provinsi Giza, seberangnya Kairo, kota Kairo. Megah sekali, Pak. Ada piramid induk dan piramid anak 2. Ya, kalau Borobudur kan itu hanya tumpukan batu ya, stupa itu batu kan. Kalau piramid itu tembok, Pak, di tembok asli itu. Dari bawah atas itu tembok. Entah semen 3 roda, semen Garuda atau semen hitam merah putih. Bayangkan 6.000 tahun itu nggak pernah nggak pernah rusak. Ya. Tapi di balik kehebatan, di balik ke takjuban seorang piramid itu menyisakan penderitaan besar bagi Bani Israel. Kebayang tidak? Itu kerja paksa, Pak. Ratusan ribu orang tewas itu gara-gara membangun piramid. Karena memang pakai diktator. Siapa yang tidak takut dengan Fir'aun, dengan bala tentaranya? Tetapi ketika Musa menggerakkan umatnya yang du'afa dengan doa, dengan tauhid, ternyata mereka, Fir'aun pun bisa tumbang. Ramses II itu ada muminya ya. Kalau Bapak di Kairo, ke Museum Nasional Kairo, itu ada satu ruangan khusus, yaitu para mumi-mumi seluruh dinasti Fir'aun, termasuk Ramses II. Yang saya agak terkejut itu ternyata dari segi rambut, dari segi fisik memang sudah mengkerut. Kok fisik Fir'aun itu, Fir'aun dan keturunannya kok kayak fisik Asia ya? Jangan-jangan orang Asia itu keturunan mirip, kecil, Pak, kecil gitu, atau karena mengkerut. Tapi yang paling ini ada rambut, Pak, gondrong. Sementara orang Arab Mesir itu kan pendek-pendek, keriting pendek. Nah, ini secara general gimana ini? Jangan-jangan yang gondrong-gondrong itu memang incu Fir'aun ya. Dan orang Mesir kalau dengar Fir'aun itu bangga, Pak. Kenapa? Aset bisnis, pariwisata. Sehari itu bisa 700.000 turis datang gitu. Wah, pokoknya dulu ya, kalau sekarang karena Covid. Dia dengar Fir'aun, orang Mesir tidak takut, Pak, malah bersyukur berkah Fir'aun itu. Jadi ada piramid, ada Sphinx, pariwisata. Kalah kita, Pak. Kalah kita. Tapi jangan terpesona dengan hebatnya piramid. Tapi di balik itu adalah penderitaan kemanusiaan. Syekh Ghazali, Muhammad Ghazali, guru saya pendidikan Al-Azhar, beliau mengatakan, kenapa Fir'aun bisa jaya? Sebenarnya Fir'aun tidak kuat-kuat amat, tetapi semakin kuat Fir'aun karena berbanding lurus dengan semakin lemahnya tauhid Bani Israel pada saat itu, sampai dibangkitkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, barangkali the power of tauhid inilah dan spirit Ramadan inilah yang membuat kita mari optimis, jangan pesimis. Covid yang terjadi kita hadapi, insyaallah. Ya. Yang kedua, tambah sehat nih gara-gara puasa. Sudah lihat kolesterolnya, diabetesnya, jantungnya, semuanya udah bagus-bagus gara-gara Ramadan. Insyaallah, alhamdulillah. Sumu tasihu. Ini indikator nih. Kalau berpuasa tambah sehat, berpuasa tambah bugar, masya Allah. Inilah ahlus siyam yang sejati. Janganlah gara-gara puasa jadi sakit, berarti bermasalah puasanya, ruhnya, jiwanya. Justru sumu tasihu. Rasul adalah pribadi yang sehat, kuat berkat puasanya. Yang ketiga, indikatornya, indikator yang menjelang Ramadan berpisah apa? Gimana rasa disiplin kita? Karena puasa ini adalah latihan disiplin tingkat tinggi. Apa? Disiplin serempak kapan memulai puasa, yaitu ketika terbit fajar. Disiplin ketika mengakhiri saum, ketika terbenam matahari. Insyaallah tadi kompak ya berbukanya.
Kompak. Makanya muadzin yang paling disenang itu muadzin maghrib. Kompak. Yang kurang serak itu mungkin muadzin subuh ya. Allah. Bukber di Darul Barokah ada biasa? Alhamdulillah ya. Gimana menunya? Luar biasa, masya Allah. Kami waktu di Mesir Pak bukber, ada istilah khusus untuk bukber di sana namanya Maidatur Rahman. Maidah artinya apa? Hidangan dari Allah yang Maha Rahman. Itu program donasi masjid, seluruh masjid menyelenggarakan bukber. Tapi mohon maaf ya, set bukbernya yang levelnya mungkin level berat terus terang saja, karena betul hanya untuk batal mungkin diberi kurma dan air minum, tapi setelah maghrib itu diberi makanan berat. Makanan berat asli itu, makanan ya 4 sehat kalimat teram ya pokoknya mah. Lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan lengkap sekali. Sehingga mahasiswa kita kalau datang Ramadan itu masya Allah mereka bergembira sekali, karena datangnya Ramadan dengan bukber adalah penghematan kubro. Jadi 30 kali berbuka tidak pernah dengan uang sendiri. Cukup modal 5 menit duduk sebelum maghrib. Kan bagus. Dan kita sudah data masjid-masjid favorit mana gitu. Masjid ini, masjid itu, masya Allah. Kita nyebar Pak. Makanya kalau Ramadan berakhir kayak begini, kita nangis Pak. Ya Allah, kenapa kemesraan ini cepat berlalu ya. Beasiswa hanya $20. Syawal harus beli sendiri Pak. Allah karim. Taraweh pun kita tidak pernah satu masjid keliling masjid. Apa tujuannya? Setelah taraweh mendekati imam masjid dan langsung ya berbisik, Syekh zakat keluar aja. Allah karim. Termasuk disiplin, walaupun tidak terlihat orang tidak melihat kita, tapi kita Allah melihat perbuatan kita, maka kita akan. Keempat, gimana rasa syukur kita dengan ibadah dari Allah, syariat Allah, aturan Allah? Ada rasa syukur yang lebih tinggi? Waktu bukber semangat atau cemen-cemen? Semangat pasti. Kenapa semangat? Karena seharian kita lapar, tiba-tiba makan minum, masya Allah kita nikmat sekali. Bukber itu, saum itu membuat orang sadar nikmat. Ya. Sadar nikmat. Kenapa nikmat tersadarkan? Karena kalau pernah berjauhan dengan kenikmatan itu. Kalau selalu dekat dengan kenikmatan, orang gak pernah lapar, orang gak pernah haus, gak akan nikmat makanan minum. Dan terakhir, ini sesuatu yang esensial juga Pak. Tadi waktu lapar, kira-kira jenis lapar antara satu individu dengan individu lain, antara pejabat dengan rakyat, kira-kira laparnya beda gak tadi? Ada penelitian nggak tentang jenis lapar, tingkat lapar, suasana lapar? Ada ahli psikolog di sini atau ahli nutrisi? Yang lapar mah lapar aja kan, seragam, serompak, satu rasa, ya lapar. Apa yang diinginkan dari lapar together adalah kepekaan sosial, kepekaan berbagi, empati kepada sesama, semangat untuk ta'awun, takaful, tolong menolong, garansi menggaransi satu sama lainnya. Kalau gara-gara Ramadan, kalau setelah Ramadan kembali egois, kembali individualis, kembali anania, tidak mau berbagi, krisis berarti di sini adalah dia gagal meraih apa? Keutamaan atau nilai-nilai kurikulum Ramadan yang sangat agung sekali. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, dijaga dari 5 poin utama pembinaan saum, dan juga kita meraih 3 risalah besar di dalam berpuasa. Risalah pertama bahwa Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, janganlah kembali kepada alam jahiliyah, alam kemaksiatan setelah kita meraih keutamaan Ramadan. Dan yang ketiga adalah jaga istiqamah dawamul amal biidznillah tabaraka wa taala. Rupanya itu saja dulu dari saya, atau kalau ada dialog ada waktu 5 menit biar lebih ini sebelum kita qiyamul lail. Insyaallah. Sudah berapa kali khatam nih jamaah sanlot, santri kolot? Nggak ada reward ya dari DKM bagi jamaah yang sudah 7 kali gitu khatam itu. Boleh nggak dilombakan? Nggak apa-apa untuk syiar gitu ya. Namun apalagi kalau bisa diumrohkan ya, entah kapan umrohnya. Ada berita haji insya Allah mau dibuka ya. Berita terakhir haji dibuka, tapi dengan prokes yang sangat
tentu sangat sangat ketat sekali. Semoga saja. Mana? Ada yang minat? Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Siap. terkait dengan refleksi diri dalam menunaikan ibadah tahun 2024 ini. Untuk apa ciri-ciri bagi seorang pribadi ibadah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istilahnya introspeksi diri kita untuk kedepannya, apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, seperti apa cirinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mencirii? Menandai amal yang terima, dosa-dosa yang terampuni. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bersikeraslah kalian dengan amal yang diterima, melebihi semangat untuk beramalnya itu sendiri. Maksudnya apa? Beramal sih, insya Allah setiap orang beramal, berbuat, berbuat baik bisa semua juga. Tapi tanamkan semangat untuk bahwa amal saya ini harus diterima oleh Allah, harus dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ditolak. Saya kira pesan Ali bin Abi Thalib ini sangat penting untuk ada sugesti, untuk ada maksimal sekali bahwa kita tidak hanya segera beramal, tapi amal yang mutqin, amal yang kuat, amal yang hebat, amal yang terbaik yang kita miliki. Contohnya kita baca Quran. Kita baca Quran kalau hanya sekedar baca seperti apa? Mungkin tidak ada penjiwaan. Lalu kamu tajwidnya juga gimana? Tahsin tilawahnya di sini Ustaz? Sudah oke jamaah? Udah Iqra berapa jamaah ini? Udah bebas Iqra? Masya Allah masih Iqra insya Allah ya. Tapi kan ada ahkamu tajwid. Nah kalau orang membaca Quran dengan semangat tajwid, dengan ilmu tajwid, itu bagian dari itqan, alias apa? Amal yang insya Allah mendekati diterima. Tapi kalau sekedarnya saja, mentang-mentang ada Quran dengan ada transliterasinya, ada Quran yang pakai apa? Latin ya. Ya itu untuk pemula nggak apa-apa. Tapi kan ini ingin naik. Oke, tajwidnya, kemudian kalau bisa terjemahnya kita mulai faham, ya. Gimana coba? Yang selanjutnya adalah tafsirnya, tadaburnya. Coba, ketika ada ayat yang dibaca, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Rasanya apa, Kang, dalam diri kita? Ada rasa? Ada emosi? Tuh kan, kalau tidak ada rasa, seperti apa? Kata ibu-ibu, teruskan dong ayatnya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini ayat apa itu? Yang pertama adalah ayat poligami, masna, 2, 3 dan 4. Kalau penggalan terakhir bukan poligami tapi monogami. Tadabur. Salat dengan gerakan fisik yang sederhana, dengan ritual yang sederhana, semua bisa, anak kecil juga bisa. Tapi ini sholat yang mutqin, tepat, berkualitas, berenergi seperti apa? Ya. Lalu qiyamul lail, lalu segala amal kita. Maka pantas sekali betul kata Ali bin Abi Thalib, bersikeraslah dengan amal itu diterima daripada memikirkan amal itu sendiri. Ini penting kalau ada sugesti bahwa amal kita. Lalu siapa ciri-ciri dari amal diterima ataupun dosa diampuni? Kalau melihat referensi para ulama, seperti hanya Lailatul Qadar, itu kan rahasia Allah. Kapan? Apakah malam ini atau malam ganjil kemarin atau jangan malam genap? Allah tidak memastikan kapan Lailatul Qadar, untuk apa? Memang kita ini bersiaga terus di setiap malam-malam Ramadan. Itu sebenarnya intinya.
Lalu, kenapa pula Allah dalam hadis, dalam Quran hadis, tidak memberikan indikator nyata tentang amal itu terima? Semuanya kan ingat, ini ibadah bukan muamalah. Kalau muamalah, si saya pembeli, bapak penjual, jelaskan ijab kabulnya. Ketika nikah, masih ingat kan waktu ijab kabul? Jam berapa? Masih ingat? Pengen diulang? Jujurlah. Ijab kabul kan antara kita dengan wali. Itu namanya muamalah. Artinya apa? Ada partisipasi makhluk. Loh, kalau ibadah, sholat, apa pakai ijab kabul dengan Allah? Ya Allah, aku serahkan sholatku, sekarang mana pahalamu? Saum kita, apakah begitu? Tadarus kita apa gitu? Tidak. Tetapi Allah sudah memberikan, pertama, la yukhliful mi'ad, enggak boleh menyalahi janji. Yang kedua, biasanya adalah filosofinya ada at-tumakninah was-sakinah dalam diri. Orang kalau ibadah, kalau sujud, kalau tilawah, kalau tadarus itu sudah mendalam, dia tenang dirinya, dia lebih tegar gitu, dia lebih optimis daripada orang yang ini. Kalau mau secara ilmiah, Profesor Muhammad Soleh Surabaya, Pak, itu sudah membuat penelitian tentang pengaruh tahajud bagi metabolisme tubuh. Itu nyata secara lab. Silakan Bapak, dua kelompok, dia boleh mencari penelitian, satu kelompok santri tidak tahajud selama 3 bulan, satu kelompok santri tahajud berturut-turut selama 3 bulan. Lalu di lab, Pak, di tes darahnya, dan Masya Allah, amazing. Kekuatan metabolisme tubuh anak santri secara medis, secara laboratorium, mereka adalah lebih kuat daripada yang tidak tahajud. Mau coba? Nah, beliau itu bagus itu. Untuk tertentu sudah ada kelihatan dampaknya, ya. Yang paling utama adalah memang bersikelaslah kita ingin amal diterima, sehingga kita berbuat yang terbaik, tidak sekedar beramal, berbuat sekedarnya saja. Ya, jangan coba-coba dalam ibadah. Kok dicoba-coba? Cobain tahajud, jangan gitu. Tahajud yang lama, yang qiyamul lail, yang lama, yang Masya Allah. Rasulullah kan sampai hatta tatawarrama qaddamah, sampai kakinya itu bengkak. Allah. Yang paling utama tentu saja husnuzan kepada Allah. Apa husnuzan? Positive thinking kepada Allah. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amal kita. Allah akan menjaga kita. Kalaupun Allah memberikan ujian hidup, ingat, jangan-jangan ujian itu adalah ciri Allah mencintai kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah kalau sudah cinta kepada sekelompok orang, Allah senang menguji dia. Orang ibadah kok susah hidupnya, orang ibadah kok karirnya tidak seperti yang meroket. Jangan-jangan Allah sedang menguji itu, karena Allah mencintai orang tersebut. Sunutan saja, insyaallah. Itu Mas ya, insyaallah. Rupanya, silakan tuh, kalau dipancing kan, masya Allah. Monggo. Apa mungkin kalau ibadah kita setelah bulan Ramadan menurun, dikarenakan kalau bulan Ramadan kan ramai, terus amalan kita ditambah lebih banyak. Dari itu makanya ibadahnya jadi menurun gitu. Kalau bulan Ramadan kan tambah amalnya lebih 10 kali lipat. Mungkinkah futur atau menurun ya semangat beribadah? Saya katakan tadi, pesan kedua, risalah kedua apa? Janganlah kalian kembali ke masa lalu, masa gelap, maka kalian akan rugi. Sebelum Ramadan kan kita kaya, dekat dengan kemaksiatan, dekat dengan keburukan-keburukan. Datang Ramadan, surga-surga dibuka, neraka-neraka ditutup, dan setan diikat. Bukankah itu keagungan Allah, keistimewaan bulan Ramadan? Maksudnya orang malulah berbuat maksiat, lagi lapar, nggak mungkin orang berbuat maksiat itu. Ya, orang ada rasa malu, ada rasa kakang diri, ada rasa disiplin dalam diri. Nah, masalahnya adalah kalau orang tidak menjaga istiqomah risalah ketiga, pasti akan menjadi orang yang veteran Ramadan. Ramadhaniyin istilahnya dalam, saya nggak tahu istilah Indonesianya apa itu. La takunu ramadhaniyin. Jangan jadi orang soleh hanya ketika Ramadan. Ya, jangan. Lalu bagaimana cara menjaga? Kalau kata Al-Qadhawi ada 4 langkah itu kalau kita ingin menjaga dawamul amal konsisten. Yang pertama adalah memang harus baca sejarah
testimoni cerita nyata dari orang-orang yang dawam. Yang kedua, ada lingkungan. Insya Allah tahajud kayak begini bisa dilanjutkan Ustaz ya. Lanjutkan, teruskan biar ada interaksi. Saum sunnah, bukbernya juga bukber saum sunnah kan bisa, masih kita lanjutkan ya. Berbagi donasi bisa kita lanjutkan. Asal apa? Ada lingkungan, ada support system. Dan yang ketiga adalah memang harus minta. Ada nyebut dengan apa? Mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum sublana. Dorongan internal diri. Paksakan. Buat saya harus tahajud, saya harus bersedekah, saya harus saum sunnah, saya harus ke masjid i'tikaf tadarus seperti ini walaupun ini di luar Ramadan. Mujahadah. Dan terakhir ada memang hidayah di tangan Allah. Allah lah penggerak hati, muqallibal qulub. Mintalah kepada sang muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang memberikan hati, tsabbit qalbi, kuatkanlah hatiku ala dinik, untuk taat dalam agamamu, maksimal beribadah kepadamu. Mudah-mudahan kita tidak jadi veteran Ramadan ya. Pensiunan Ramadan, emang ada pertunjangannya pensiunan Ramadan? No, janganlah, insyaallah. Baik, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, dengan harapan bagaimana Ramadan harus menjadi universitas kehidupan, menjadi sebuah pengembelengan yang long term memory alias kesadaran yang panjang, kesadaran yang tidak terputus, agar kita memang menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf atas segala khilaf kalau saya menyampaikan ceramah itikaf ini, dan insyaallah nanti malam saya masih ada jadwal ceramah di sini ya, malam terakhir. Kecuali kalau tiba-tiba Dewan Fatwa Darul Barokah mengatakan Rabu 1 Syawal. Setuju? Berarti saya nggak kebagian ya, karena malam memang hanya di kita aja Pak. Saya 5 kali lebaran di Mesir itu nggak pernah ada perselisihan antar satu negara tentang 1 Syawal. Nggak ada itu, walaupun tarekat banyak, organisasi banyak di Arab itu taat aja sama pemerintah. Nggak ada double Syawal, di kita aja ya. Tapi dipikir-pikir Pak, perbedaan Syawal itu berkah bagi para khotib Idul Fitri. Jadi kalau kompak seragam itu kita agak sedih Pak. Tapi kalau ada perbedaan Idul Fitri, alhamdulillah bisa 2 kali khutbah kan. Asal jangan ikut sholatnya. Itu pengalaman saya pernah karena Idul Adha itu dulu pernah tahun berapa itu. Allah karim. Mudah-mudahan Jamaah Darul Barokah menjadi negerinya, tempatnya, istiqomahnya untuk menggapai kebarokahan, untuk kita menyembah Allah, beribadah dengan terbaik. Ba'da Ramadan kita tetap menjadi ahlu Ramadan. Mohon maaf segala hilaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.